Di video kali ini gue akan ngajarin lu gimana cara dapetin 1K followers dalam waktu 14 hari. Ilmu yang gue ajarin di sini detail dan udah dipraktekin sama anak-anak murid gue, bahkan dalam waktu kurang dari sebulan bisa dapetin 10K lebih, 20K, bahkan ada yang 100K. Dan gue yakin kalau misalnya lu praktekin ini ya 1K juga dapet deh. So tanpa banyak basa-basi, gue tahu waktu lu berharga, langsung masuk aja ke materinya. Let's go. Cara dapetin 1K followers pertama dalam 14 hari. So, kita mulai. Ilmu yang akan gue bagikan ke lu ini adalah bukan ilmu yang baru gue temuin tadi, enggak. Tapi ini adalah ilmu yang gue udah praktekin dari tahun 2018 dan akhirnya gue buka kelas di 2020 sampai ngasilin banyak orang dan banyak alumni-alumni yang udah berprestasi. Lu bisa lihat di sini ada IG-nya Rova Rulas ya kan, dari 9 Agustus 2023 ke September 11, nggak nyampe 1 bulan ya, nggak nyampe 1 bulan udah 10K. Lihat ini juga, ini yang gue cerita kalau misalnya lu lihat TikTok gua yang dia umroh tapi nggak bayar apa-apa karena dia ngeliat si sosial medianya dia ngumrohin orang tuanya dan ini hasilnya. So, pertanyaannya adalah kenapa kita di sini? Oke. Kita di sini bukan untuk tenar, bukan untuk jadi artis, tapi di sini kita untuk cari cuan. Oke. Dan gua juga bukan angel, gua bukan malaikat, gua bukannya nabi, gua bukannya dewa. Di sini gue akan bagikan ke lu semua dan di sini kita sama-sama cari cuan dan ini juga salah satu aktivitas marketing gue. Oke. Jadi I'm not an angel and I'm not a savior. Alasan materi ini dibuat sebenarnya gue tuh cukup gemes ngelihat di TikTok orang-orang pada ngeluh followers nggak naik-naik. Udah coba cara ini, cara itu nggak bisa juga akhirnya beli followers. Dan paling malesnya sih gue yang kasus fenomena kemarin itu ya. Bahkan mempermalukan diri sendiri ujungnya nge-miss gift. Ini contohnya. Gue yakin lu pasti pada tahu yang dimana ada orang yang nyuruh keluarganya untuk mandi di sumur kalau dapetin gift dapat 1 kali guyur. 1 kali guyur sampai orang atau keluarganya itu jadi sakit. Oke? Gue gemes banget. Dan gue nggak pengen lu ngelakuin hal seperti ini untuk lu dapetin followers. Dan gue nggak pengen lu beli followers. Kenapa? Karena nggak ada guna. Lu cuma dapetin followers ya banyak doang, tapi nggak ada brand yang mau endorse lu. Lu nggak bisa dapetin apa-apa, lu nggak bisa jualan apapun ke followers lu. Oke? Nah, ini juga gua udah dipraktekin sama banyak anak murid gua. Ini 1 juta views, ya kan? Terus habis itu ini juga yang di YouTube, ya kan? Jadi ilmu ini sampai 10K juga Montirpedia, bisa dipakai di seluruh platform sosial media. Oke? Ini bisa dipakai di seluruh platform sosial media. Dan ini juga lihat, ini hasilnya. Jadi ini adalah ilmu yang bakalan lu pelajari. So, apa aja yang akan gue bahas? Ini garis besarnya. Pertama adalah mitos konten. Gue akan berantas mitos-mitos tentang konten yang berkeliaran di luar sana dan membuat lo jadi maju mundur untuk mulai. Kita bahas dari mitos dulu. Yang kedua, gue akan kasih tahu secret number one. Gue punya 3 secret di sini. Topik konten apa dan gimana caranya bikin judul konten yang bisa datengin 100K followers konten topik. Ini target kita cuma 1K doang ya. Cuma 1% dari yang udah pernah ngasilin. Yang kedua adalah gue akan ajarin lu storytelling. Dan ini bahaya banget kalau misalnya lu bisa ini. Please banget dipakainya untuk hal yang baik ya. Jangan dipakai untuk hal yang buruk. Dan yang ketiga adalah gimana caranya lu nggak pede. Gimana caranya lu pede lagi di depan kamera. So, kita akan mulai dulu tentang yang namanya social asset. Oke. Kenapa banyak orang cari uang udah banting tulang, kerja siang malam, tapi uangnya segitu-segitu aja? Nah, ini dasar kenapa gue tahun 2018 itu berpikir seperti ini. Sementara konten kreator sekali dapat endorse, bikin video cuma 1 jam menghasilin 2-3 kali lipat UMR Jakarta. Itu kesannya tuh hidup tidak adil banget. Dan gue nemu ini pada saat di tahun 2017 gue usaha ayam bakar. Gue udah capek-capek ngeprint brosur ukuran A5 art paper 120 gram di laminating glossy. Gue sampai nyebar-nyebarin ke stasiun-stasiun. Sampai dimarahin preman. Kok ayam bakar gue gak rame-rame? Sementara ada 2 influencer yang gue lihat yaitu Ruben Onsu sama Arif Muhammad. Mereka bikin kayak kekinian tuh. Si Arif Muhammad sama Ruben Onsu bikin ayam geprek bensu.
Itu pas mau buka aja, belum buka orang udah pada ngantri mau beli. Gua yang udah mati-matian kerja, kok nggak dapet gitu. Nah, akhirnya gue berpikir, apa sih yang membuat si content creator ini bisa dapetin lebih banyak uang, bahkan dibandingin sama orang yang kerjanya kerja keras sebagai kuda. Jadi kita balik dulu ke sistem zaman dulu. Di dunia ini kan kita pengen cuan. Cuan itu kan ada karena adanya transaksi. Ya. Kalau zaman dulu, waktu kita masih zaman batu, kita ini kan kalau mau misalnya kita butuh beras gitu. Kita harus create something dulu, terus ketemu tetangga kita, terus kita baru barter. Misalnya lu bisa bikin busur sama panah, ya kan? Busur sama panah. Terus si tetangga lu itu punya padi, ya. Punya padi. Akhirnya busur sama panah tersebut dibarter. Oh, tetangga gue butuh untuk berburu, gue butuh untuk makan lewat padi. Gitu. Artinya harus ada something yang ditukarkan dengan uang. Dan harus ada orang satu dan orang dua melakukan pertukaran. Perbedaannya kalau zaman sekarang itu ada mediumnya, yaitu adalah uang atau fiat money. Nah pertanyaan gue, mau nggak lu kalau cuman punya ikan gabus ditukar sama Porsche? Elunya mau. Tapi apakah orang yang punya Porsche-nya mau menukar mobil Porsche-nya dia untuk ikan gabus lo? Nggak akan mau. Nggak akan mau. Kenapa? Karena value-nya atau manfaatnya atau nilainya dianggap, ingat ya garis bawah ya, dianggap oleh masyarakat lebih bernilai si mobil Porsche dibandingkan dengan si ikan gabus ini. That's why kalau lu mau cuan, lu harus punya value yang bisa ditukarkan kepada cash sesuai dengan yang lu mau, seperti kayak menukar ikan gabus sama si Porsche ini. Nah, sekarang kita masuk ke value dulu. Value itu apa? Oke. Jadi gue ini dapat dari namanya Naval Ravikant. Naval Ravikant itu nge-breakdown ada 4 jenis value. Nah, lu lihat triangle-nya ini ya. Triangle-nya ini. Semakin dia ke atas, value-nya atau nilainya di mata masyarakat itu semakin mahal. Semakin ke bawah, semakin murah. Dan ada fakta menariknya lagi. Semakin ke atas value-nya yang lu mau tukar, itu semakin sedikit pekerjaan fisik yang harus dilakukan. Oke, gue akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah time sama energi. Ini simpelnya jual waktu dan tenaga kita buat uang. Jadi seperti kayak kalau misalnya kita kerja, terus abis itu kita absen dari jam 9 sampai jam 5. Lu dibayar berdasarkan dari waktu lu kerja, 8 jam sehari, 40 jam satu minggu. Oke? Nah, masalahnya kalau di sini adalah, kalau lu menjual time sama energi, lu tuh kan punya sesuatu hal yang sangat terbatas di dunia ini kan adalah ya waktu sama energi. Kenapa alasannya? Karena organ dalam lu ini bakalan kadaluarsa nantinya. Lu akan mati, guys. Lu bener-bener akan mati. Artinya mati kan adalah takdir Tuhan pastinya. Kemudian organ dalam lu, otak lu stop. Nah, kalau lu menukarkan waktu lu yang terbatas dengan uang, apalagi dihargai murah, rugi banget dong. Nah, kemudian naik ke atas adalah produk dan jasa. Produk dan jasa simpelnya gini. Misalnya gue punya produk, gue ada RELX vape. Pada saat gue membeli RELX, gue tuh kan nggak peduli. Ini RELX dibuat berapa lama, dibuat sama berapa orang, keluarin duit berapa, kan nggak peduli. Yang penting gue ngeliat, oh ini RELX ini bisa gue bikin enak kalau habis makan, terus habis itu harganya pas. Jadi kalau lu naik kasta ke produk, lu nggak perlu lagi terkekang oleh waktu. Sementara kalau misalnya time dan energi, lu nggak bisa naik kalau misalnya lu nggak lembur. Sampai sini nangkap ya. Selanjutnya adalah information. Information ini nggak ngomongin berapa bendanya, berapa banyak, atau fisik bendanya. Tidak. Information ini adalah memberikan sesuatu, data atau informasi, yang dimana menurut orang yang akan beli informasinya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat. Dan modal dari informasi adalah apa? Ya udah di otak,
Habis itu tuliskan informasinya ke dalam sebuah platform atau medium. Dan yang terakhir adalah capital. Capital ini adalah jualan uang. Jualan uang ini ya lu bisa jual apapun. Contohnya kalau misalnya lu lembaga finance. Terus abis itu lu bank. Kan mereka jualannya uang. Nah, konten kreator enaknya adalah dia menjual sebuah informasi di sini. Dia menjual sebuah informasi. Oke? Jadi lu langsung lompat ke sini, information. Nanti kalau misalnya information lu udah diterima sama banyak orang, lu enak tuh. Lu bisa ke produk dan service, atau lu bisa ke capital, banyak macamnya. Jadi dengan menjadi content creator, kita tuh loncat kasta. Loncat kastanya sampai ke information. Oke? Nah, ini adalah buktinya. Yang membuat kenapa orang bisa ngasilin uang lebih banyak dibandingin orang yang kerja keras. Ya, yang kerja keras jual waktu mereka. Ini ada perjanjian PT Someone, ya kan, gue nggak bisa kasih lihat. Dan ini PT gue. Ininya guys. Ininya adalah value-nya guys. Orang melihat Ogut membuat 6 YouTube video per tahun, membuat 24 video, 6, 72, 36, itu layak dibayar 760 juta guys. Oke. Ini total kontrak gue dapat sekitar 1 M lah, karena ini perpanjangan. Ya. Ininya guys, value-nya guys. Nah, value ini gue dapat karena bikin konten. Oke. Membuat ini semua guys, itu nggak secapek kalau misalnya kita bersihin toilet, maaf ya. Atau kita harus manggul beras. Oke. Lebih enak itu. Nah, sekarang untuk lu bisa memberikan value seperti itu, lu wajib punya mindset yang benar. Nah, ada beberapa nasty little secret ya. Nasty little secret yang lu harus tahu tentang mindset untuk jadi content creator. Habis slide ini maaf ya, gue pakai kata agak kasar, tapi ini benar. Yang pertama adalah fuck the passion. Orang yang ngomong, passion saya ini, saya pengennya kerja ini, kalau enggak saya enggak bahagia. Guys, emang orang yang punya cabang 100 laundry, passionnya nyuci baju? Enggak guys. Emang orang yang batu bara, passionnya itu batu bara? Enggak guys. Emang Ogut Muda Cuma Sekali ini passionnya bikin konten? Kagak guys. Kagak. Bikin konten itu gue ngeliat adalah sebuah opportunity atau gerbang untuk gue bisa bikin bisnis jadi lebih mudah startingnya. Karena gue udah punya traffic. Jadi buang dulu passion lu apapun itu. Topik konten yang mau lu buat apapun itu lu buang dulu. Karena pada dasarnya untuk lu bikin konten, lu harus follow the market. Oke? Lu harus follow the market. Yang kedua, untuk jadi content creator, ini adalah perjalanan J-curve. J-curve itu maksudnya kayak gimana? Misalnya lu baru mulai awal nih mau jadi content creator. Oke. Saya di awal mau jadi content creator. Pas bikin konten, biasanya tuh views-nya jeblok dulu. Nah, lu tuh diuji di sini nih. Waktu lu jatuh, waktu video lu nggak banyak views-nya, lu tuh diuji. Apakah lu mau grow terus, mau coba-coba terus, mau analisa konten lu lagi, mau perbaiki konten lu lagi apa enggak? Gua pun kayak gini, nanti gue tunjukin. Dan rasanya sakit guys, sakit banget, beneran sakit. Sampai akhirnya kalau lu konsisten, bukan berarti konsisten di hal yang salah ya. Lu konsisten tetap harus lu perbarui terus konten lu. Sampai akhirnya lu ngeliat, ada yang naik nih kontennya. Ya, terus turun lagi. Sampai akhirnya lu naik ke atas. Dan ini sebenarnya lu udah alamin waktu lu sekolah. Lu dari sekolah harus jatuh dulu nih. Kan gak dapet duit tuh. Lu SD, SMP, SMA, sama kuliah. Sampai akhirnya lu dapet kerja, gue dapet duit nih. Seperti ini. Dan gue yakin lu bisa ngelaluinya lagi. Karena lu udah 9 tahun lebih sekolah, lebih 9 tambah 3, 12 tahun tambah S1, 16 tahun kuliah, sekolah. Lu pasti bisa. Oke. Dan lu harus sadar, potensi di kreator ekonomi ini bakalan nyampe $500 billion. $500 triliun di 2027. Ini dari kata Goldman Sachs. Nah, pertanyaannya tinggal lu mau ngambil bagian apa enggak di sini. Nggak usah 100% deh.
1% aja deh. 1% udah $1 juta, bro. 1,43 juta dolar. Oke. Nah, mitos yang pertama. Ini pembahasan yang pertama. Lo ngerasa gini nggak? Bang, saya mau ngonten nih bang, tapi nggak bisa editing. Bang, saya mau ngonten bang, tapi nggak bisa ngomong di depan kamera. Bang, saya mau ngonten, tapi alat konten saya kentang semua. Bang, saya mau ngonten, tapi jijik dengar dan lihat diri sendiri pas play ulang. Oke. Hal ini pun terjadi sama gue waktu pertama kali gue di tahun 2018, guys. Ini terjadi. Waktu pertama kali gue bikin konten, gue tuh bikin konten namanya travel vlog Balikpapan. Nih gue belajar banget nih gila-gilaan nih untuk bikin thumbnail ini. Gimana caranya pakai Photoshop waktu itu gajahnya bisa dibikin kayak gini. Dan gue bikin vlog derawan. Gue bikin gimana caranya nih air yang tadinya biasa aja jadi warnanya hijau. Dan gue orang yang lulusan manajemen, ya kuliah S2 manajemen, gak pernah megang yang namanya software editing. Gue belajar berminggu-minggu gimana caranya ngerubah air dari biru jadi hijau. Oke. Tapi lihat, ini gue baru screenshotnya 2 years ago ya. Tapi lihat, ini udah 5 tahun sekarang dari 2018. Viewsnya tuh masih 25K. Dan ini cuma 1,7K. Lo bisa lihat nanti di YouTube gua. Di sini artinya keahlian lo untuk ngedit konten itu bukan yang utama agar konten lo tuh rame. Sementara di tahun yang sama, 2018, gue pernah bikin konten namanya 6 pertanyaan jebakan interview HRD. Ini konten iseng, lu lihat muka gua, kagak gua edit, seadanya, lampunya juga pakai lampu yang bikin bibir gua pucet, nggak kayak sekarang. Ngejelasin juga pakai kaos oblong, kaos-kaos biasa kayak gini. Tapi rame guys, 1,4 juta views. Oke. Nah di sini gue mikir guys, loh kok gue bikin konten, bikin konten iseng-iseng, rame. Tapi gue bikin konten yang editingnya gue berusaha gila dan lain-lain, itu sepi. Sampai di sini akhirnya gue nyadar bahwa bikin konten itu yang penting adalah relate. Apa? Relate. Jadi gini guys, kebanyakan orang ngelihat bikin konten, itu tuh mikirnya di bentuk kontennya. Oh gue gak bisa bikin video, gue gak bisa desain dan lain-lain. Sebenarnya yang lo harus pikirin adalah kontennya dulu. Jadi kalau bikin konten itu guys, kayak masak guys. Persis kayak masak. Nah, pertama kalau kita mau masak, kita tentuin dulu dong. Mau masak apa? Let's say kita mau masak burger. Setelah kita mau masak burger, baru kita pikirin nih. Oh kalau burger ini cocoknya ditaruh di mana? Di piring kah? Di tempat steak kah? Di bungkusan nasi padang kah? Atau di styrofoam mie ayam? Oke, kita udah dapet. Burger taruhnya di piring. Baru setelah itu pikir, burger yang ditaruh di piring ini cocoknya dijual di mana? Di McD kah? Di KFC kah? Atau di rumah makan Salero Bundo kah? Atau di Warteg Bahari? Nah kebanyakan orang udah mikirnya, oh saya nggak bisa ngedit, oh saya nggak pernah main TikTok, nggak pernah main Instagram. Padahal kalau lu ngomong kayak gitu, itu sama aja kayak bilang, lu masak dong. Aduh gue nggak bisa masak, soalnya gue nggak punya piring. Aduh gue nggak bisa masak, soalnya gue nggak punya meja. Pertanyaannya aja, lu mau masak apa dulu? Konten itu adalah di lu mau masak apa. Nah, cara untuk lu tahu lu mau masaknya apa, lu wajib tahu orang yang mau makan makanan gua itu sukanya makan apa. Oke. Baru lu belajar gimana cara bikin masakan yang disukain sama pasangan lu kah? Atau masakan yang disukain sama orang yang lu mau kasih masaknya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gimana cara masaknya. Oke. Gua udah menganalisa dari tahun 2020 bagaimana cara algoritma Instagram sama algoritma TikTok dan YouTube bekerja. Gue pantengin dari upload pertama, upload kedua, upload ketiga, sampai ke 24 jam uploadnya. Dan gue nemuin asumsi algoritma TikTok atau Instagram ini bekerja seperti apa. Oke. Nah jadi gini guys, di sosial media
khususnya Instagram ya. Pada saat lu posting, lu tuh nggak langsung disebarin ke 100% followers lo. Ya. Yang lu posting, biasanya si platform sosial media, dia akan kasih dulu, ya. Dia akan kasih dulu ke 10% followersnya dia. Terus algoritma itu bakal ngeliat, ini kontennya works apa enggak, followersnya dia suka atau enggak. Terus nanti dia kasih kayak semacam KPI. KPI itu adalah batas. Kalau dia skornya sekian, gue boost lagi ke followersnya lebih banyak. Kalau dia sekian nilainya, gue boost lagi ke non-followersnya. Oke? Nah, nanti bakal dihitung tuh engagement lo. Likes-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa, save-nya berapa. Nah, dia punya tuh kayak, oh kalau misalnya komen itu dapat 1 angka, kalau share tuh dapat 2 angka, kalau save tuh dapat sekian angka. Nanti dilihat kalau nyampe 70 di-boost lagi. Kalau nyampe, kalau misalnya ternyata udah di-boost ke followers lainnya, skornya masih bagus, di-boost lagi. Di-boost lagi, di-boost terus sampai skornya tuh udah nggak bagus lagi. Nah, ini cara algoritma bekerja. Oke. TikTok pun sama. TikTok pun nggak harus ke followers doang, tapi dia ngetes dulu, nge-boost ke random people. Kalau misalnya bagus, boost lagi. Boost lagi, boost lagi, boost lagi. Kayak gitu. Nah, jadi setelah lu tahu fakta algoritma bekerjanya seperti apa yang membuat konten itu menjadi sebuah konten yang bagus? Konten bagus adalah yang dapat memberikan signal ke algoritma bahwa orang-orang merespon dengan target yang sudah ditentukan oleh platform. Simpelnya yang engagementnya tinggi. Jadi konten yang bagus adalah konten yang Noel nih. Oh ya algoritma, nih kontennya bagus nih, boost dong. Dengan si algoritma itu ngelihat dari skor engagementnya si konten ini. Oke? Jadi kunci lu adalah lu dapetin hati orang untuk bisa engage sehingga si konten ini secara otomatis Noel si algoritma. Nah, kesalahan banyak orang guys, pada saat mau bikin konten, pusinginya adalah editannya harus kayak gimana. Gue pakai hashtag apa ya? Apa harus like, follow, comment, share, LFKS, FLKS, gue lupa lah. Harus upload berapa kali sehari? Jam berapa harus uploadnya? Pakai sound apa ya yang lagi viral? Berapa panjang ya video gue? Perubahan algoritma gimana ya sekarang ya? Ini salah semuanya kalau lu fokusnya sama hal teknis seperti ini. Bukan berarti nggak lu pertimbangin. Tapi bukan ini yang utamanya guys. Yang harus kita pahami adalah bagaimana cara otak manusia itu bekerja guys. Kenapa? Karena ingat tadi gue bilang, sosial media algoritmanya ngelihat dari engagement orang-orang yang nonton konten lo. Kalau misalnya udah ketoel sama konten lo, si algoritma bakal nge-boost. Nah, dasarnya harus ada manusia yang engage. Berarti yang lo harus kuasain adalah gimana caranya bikin manusia itu engage sama konten lo. Manusia isinya ada di otaknya. Nah, sekarang kita bedah otaknya manusia. Dan kita udah masuk ke secret yang pertama. 100k followers konten topik. Gue akan ajarkan bagaimana menjawab kebingungan lo selama ini, yaitu gue harus bikin konten apa. Setelah secret number 1, lo tidak akan salah lagi milih topik konten atau niche, dan dengan ilmu ini dijamin lo akan FYP dan masuk explore di IG dengan mudah. Oke? Selama gue berkonten ria, ada 3 kategori konten yang potensi ramenya itu besar banget. Ada 3, hitung ya. Bukan hitung ya, catat ya. Yang pertama adalah wealth atau kekayaan. Yang kedua adalah health, kesehatan. Yang ketiga adalah relation atau relationship, hubungan antar manusia. Selama lu bikin konten seperti ini, kemungkinan besar lu bakalan lebih gampang FYP-nya atau masuk explore-nya dan naik followersnya. Kenapa nggak konten entertain, Bang? Ini masalahnya kalau lu mau bikin konten entertain atau lu mau bikin a day in my life. Pertama, kalau lu mau bikin konten a day in my life, lu siapa gitu loh? Apakah hidup lu tuh udah menarik banget? Kecuali lu pebisnismen sukses, terus abis itu lu artis yang cakep, lu cewek yang seksi, dan abis itu lifestyle-nya bagus. Sama yang kedua, konten entertainment itu sangat banyak variabel di luar kontrol lo. Contoh,
Lu ganteng apa enggak? Lawakan lu diterima enggak sama masyarakat? Tapi kalau lu bikinnya konten edukasi sama inspirasi, itu udah pure ilmu atau isi kepala lu. Nggak peduli seberapa gantengnya lu, nggak peduli lifestyle lu seperti apa. Lu kesini, gue yakin bukan mau ngelihat muka gue. Muka gue gak ganteng, biasa aja gitu loh. Lu nggak mau lifestyle gue. Tapi yang lu mau tahu adalah, ya ini isi otak gue tuh apa, biar lu bisa jadi content creator. Nah, maka dari itu, saat lu bikin konten, fokus sama 3 hal ini. Ini gue kasih beberapa contoh. Wealth, simpelnya, ini contohnya kayak hasilin uang dari affiliate. Jadi wealth itu simpelnya adalah konten yang membantu orang jadi punya uang. Ya kayak konten gue, konten Timothy, terus pebisnis lain, dan lain-lainnya. Ini contoh-contohnya ya, ini bisa lebih banyak. Hasilin uang dari affiliate, hasilin uang dari konten kreator, bisnis online, digital marketing, mengatur keuangan, trading, investasi, banyak banget. Banyak banget. Yang kedua adalah health. Health itu adalah konten yang intinya membantu orang, memberikan informasi kepada orang biar mereka jadi lebih sehat atau mereka sembuh dari penyakit. Contohnya, makanan sehat, tips mengatasi penyakit tertentu, misalnya kayak tips diabetes dan lain-lainnya. Konten olahraga, yoga, fakta-fakta kesehatan, saran-saran dari dokter. That's why sekarang dokter banyak yang viral. Karena dia bikin konten-konten tentang kesehatan. Yang ketiga adalah relationship. Relationship adalah konten yang ngebantu orang lain bisa punya hubungan yang baik dengan individu lainnya. Contohnya, dapetin pasangan hidup, public speaking, negosiasi, sales skill, parenting, couple things, sex education, beauty and grooming, fashion, sama agama. Oke. Kenapa agama masuknya relationship? Karena itu adalah relationship lu sama Tuhan. Oke. That's why kenapa di relationship ini konten-konten yang tentang lu gimana cara dapetin cewek, gimana cara dapetin pasangan hidup, parenting, itu laku karena hubungannya sama manusia. Dan ini adalah 3 yang gue bilang namanya evergreen niche. Jadi niche-nya sampai kapanpun gak akan pernah mati. Pasti ada orang terus yang mau ngelihat konten ini. Nah, lu kan udah dapet nih. Oke, wealth, health, sama relationship. Let's say kalau misalnya lu udah mau bikin konten tentang gimana caranya bisnis online. Lu udah pick satu niche nih. Pick satu niche. Gimana cara bisnis online. Selanjutnya baru kan kepikiran PR-nya. Gimana caranya gue bisa bikin judul konten, Bang? Oke, setelah lu udah dapetin satu niche, lu udah pilih satu niche. Selanjutnya adalah lu analisa otak dari audiens lu. Oke. Ini adalah namanya the audience centric. Ini cara tercepat original by Ogut Muda Cuma Sekali untuk menganalisa audiens dan membuat judul konten yang tepat sasaran. Caranya adalah dengan tanya 5 pertanyaan. Siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa. Kebanyakan business school, kayak gue S2 juga, kalau misalnya ditanya segmen market lu siapa, pasti orang jawabnya cuman, ya umur 18 sampai 25 tahun, penghasilan sekian, tinggal di Jabodetabek, dan lain-lain. Itu nggak cukup guys, itu baru demografi. Yang lu harus breakdown lagi adalah psikografi. Psikologinya orang tuh seperti apa. Let's say, gue punya temen nih, misalnya si Budi sama si Anton. Umurnya sama, 24 sampai 35 tahun. Tapi pasti masalah yang dihadapi sama si Budi dan sama si Anton itu beda. Mungkin si Budi sakit pinggang, mungkin si Anton punya tunggakan kartu kredit, otomatis konten untuk si Budi sama konten untuk si Anton itu pasti beda guys. That's why lu harus belajarin. Lu harus tanya, siapa, kenapa, mau apa, biar apa. Gua kasih contoh yang paling simpel dulu, yaitu perokok. Let's say kita mau bikin konten untuk orang berhenti ngerokok. Lu definisiin, siapa? Oh, pria umur 24 sampai 35 tahun. Kenapa? Nah, ini udah masuk nih masalahnya dia nih, biar nggak kayak si Anton sama si Budi. Kenapa? Oke. Sesak napas dan kualitas hidup turun karena rokok. Kenapa ini harus kata-kata negatif ya guys ya? Harus kata-kata negatif. Oke. Sakit pinggang, bisul pecah, jerawatan, terus nggak punya uang, dan lain-lain. Baru tulis mau apa? Mau berhenti merokok. Biar apa?
biar hidup lebih sehat dan nggak cepet mati. Nah, lu udah tahu kan kondisi zeronya dia yang sesak napas karena rokok dan kualitas hidupnya turun, ke kondisi hero-nya, mau berhenti merokok. Nah, konten lu adalah sebuah informasi yang membuat si perokok ini bisa berhenti merokok. Nah, baru lu tanya ke pertanyaan kelima. Problemnya apa sih? Sehingga orang ini nggak bisa dari ngerokok jadi berhenti merokok. Nah, lu jabarin tuh. Satu, nggak tahu gimana mulainya cara berhenti. Oke, dapat. Dua, masih susah nahan nggak ngerokok setelah makan. Tiga, sudah coba berhenti ngerokok dengan cara mengurangi tapi nggak berhasil. 4, 5, 6, seterusnya. Nah, lihat nih guys. This is the beauty of audience centric dan ini pegangan anak-anak gua di Akademi Kreator. Makanya dia nggak pernah pusing untuk bikin konten apa idenya. Oke. Dari masalah problem ini guys. Dari masalah problem ini guys. Lu bisa bikin konten untuk ngejawab. Nggak tahu gimana mulainya cara berhenti. Lu bisa bikin konten. Mau berhenti merokok gagal terus, coba lakukan 3 kebiasaan ini. Jadi konten. 2, masih susah nahan gak ngerokok setelah makan. Habis makan asem, tapi gak mau ngerokok. Cobain 5 jenis permen ini yang bikin asemmu hilang. 3, sudah coba berhenti ngerokok dengan cara mengurangi tapi gak berhasil. Ya iyalah gak berhasil. Mengurangi rokok teman. Lu gak beli, lu minta. Nah, lu bisa bikin. Nggak susah berhenti ngerokok, selalu gagal. Ini 3 alasan kenapa kamu selalu gagal berhenti merokok. Nggak tahu bahaya merokok berkepanjangan. Ini bahaya merokok tergantung dari tahunmu merokok. Hati-hati. Yang terakhir mengerikan. Oke? Nah, ini lu bisa bikin konten. Gua kasih contoh lagi. 1, contoh, siapa target market saya? Ini sama ya, 1, 2 itu yang siapa kenapa. 3, 4 mau apa biar apa. 5, problemnya apa. Oke. Siapa target saya? Pemilik UMKM umur 25 sampai 40 tahun. Kenapa beliau? Karyawan keluar masuk nggak betah. Oh, ini masalah nih. Maunya beliau apa? Karyawan setia dan kerja lama. Beliau pengen itu biar apa? Biar perusahaan stabil dan nggak perlu ajarin lagi dari nol karyawan baru. Beliau tidak tahu apa aja, ini yang problemnya ya, sehingga tidak bisa dapetin yang beliau mau. Nggak tahu alasan karyawan keluar masuk, nggak tahu harus membuat program seperti apa biar karyawan betah. Cuma tahu naikin gaji saja biar karyawan betah. Nah, ini problem-problem mereka. Nah, abis itu guys, ini yang 3 biji ini pindahin ke kotak ini. Masalah beliaunya tadi apa tuh? Nggak tahu alasan karyawan keluar masuk. Sama kan? Copy paste. Nggak tahu alasan karyawan keluar masuk. Oke. 2, nggak tahu harus membuat program seperti apa biar karyawan betah. Masukin. Nggak tahu harus membuat program seperti apa biar karyawan betah. 3, cuma tahu naikin gaji saja biar karyawan betah. Cuma tahu naikin gaji saja biar karyawan betah. Masukin sini. Habis itu nanti ada kotak lagi di kanan, lu bisa bikin. 1, untuk menjawab pertanyaan ini, bikin konten apa guys? Nggak tahu alasan karyawan keluar masuk, bikin. 3, alasan karyawan tidak betah kerja di kantor, jadi konten. 2, nggak tahu harus membuat program seperti apa biar karyawan betah. Program HRD yang terbukti meningkatkan loyalitas karyawan. 3, cuma tahu naikin gaji saja biar karyawan betah. Naikin gaji bukan solusi bikin karyawan betah. Oke? Enak banget. Dan silakan di screenshot, gua udah bikinin buat lo. Nanti lu bikin sendiri di Canva atau di PPT. Jadi lu bikinin muka orang ini, ya, muka orangnya. Lu deskripsiin aja, misalnya kalau misalnya lu orang yang ngerokok ya gambar orang lagi ngerokok, misalnya kayak gitu. Ini screenshot lu bikin, salin, ya. Baru ininya, kenapa, mau apa, biar apa. Jadi lu isi dulu 1, 2, 3, 4, 5-nya. Nah 5-nya ini masing-masing poin masukin ke sini. Oke? Masukin ke sini. Misalnya ini yang masalah 1, masalah 2, masalah 3. Baru bikin judul kontennya. Dengan gini lu gampang banget bikin judul konten. Oke, silakan di screenshot. Gue kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue kasih 5 detik lagi. Takut ada yang ketinggalan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Jadi lu udah tahu gimana caranya bikin konten. Judul kontennya udah dapat. Nah sekarang kita masuk ke secret yang kedua. Rahasia yang kedua.
The art of storytelling. Gua akan ajarkan lo bagaimana cara menjahit kata-kata biar konten orang nggak bisa nolak nonton pas muncul dan bisa terhipnotis liatin konten lo sampai habis. Meskipun, nah ini dia nih, meskipun lu bahas konten yang bukan expert lu di bidangnya. Oke. Dan gue yamin bakal makin cepat lagi FYP dan masuk explore-nya. Ini adalah menjawab pertanyaan, Bang, gue mau sharing konten ini tapi gue bukan expert. Gue akan kasih tahu caranya. Oke. So, kita masuk ke storytelling dulu. Ini please banget ya. Gue akan ajarin teknik dan strategi yang bikin lo jadi bisa memanipulasi orang. Teknik ini bisa digunakan untuk lo terlihat expert meskipun belum expert. Mohon gunakan dengan bijak dan untuk kebaikan. Dan please banget, jangan bikin konten tentang topik yang lo sharingnya itu harus punya sertifikasi. Contoh, jangan bikin konten tentang tutorial cara menginfus orang. Kalau lo bukan perawat atau lo bukan dokter. Dan itu nggak bagus juga, takutnya orang main asal infus. Atau lo ngebahas tentang hukum tapi lo bukan sarjana hukum atau bukan lawyer. Please, lu pakai common sense-nya untuk bikin konten ini. Oke? Karena kalau lu pakai si art of storytelling ini, yang gua akan ajarin, lu akan terlihat legit. Lu akan terlihat bisa dipercaya. Kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke storytelling, alasan kita harus menjahit kata-kata kita adalah karena zaman sekarang, attention orang tuh bisa fokus sama seseorang, sama sesuatu, itu cuma 8 detik. Bahkan sekarang udah menurun lagi. Kita kalah daripada Mas Koki. Jadi kita harus bisa dapetin attention-nya di awal. Oke. Nah, orang itu kan hidupnya 24 jam, guys. Di setiap 24 jam ini kan ada macam-macam aktivitas. Ya. Yang pertama misalnya ada orang pagi ngapain, malam ngapain, ada yang lukis, ada yang nge-gym, ada yang main Mobile Legends, ada yang belajar, ada yang baru scrolling-scrolling sosial media. Nah, pada saat orangnya target audience lu lagi scrolling-scrolling, disitulah waktu yang tepat untuk lu bisa gunakan the art of storytelling ini dan materi sebelumnya yaitu cara bikin konten biar mereka tuh stop scrolling. Kenapa harus stop scrolling? Karena kalau misalnya dia nggak stop scrolling, dia nggak akan nonton konten lu nggak dapetin retention rate namanya. Dan lu nggak dapetin views. Algoritma nggak bakal nge-boost konten lu. Oke. Nah, berkaitan dengan jadwal yang tadi, lu nggak usah pusing sama jadwal posting. Lu pikir aja pakai logika dasar, orang itu buka sosmed pas kapan sih? Pas berangkat kerja, pas makan siang, pas udah mau pulang kantor, pas OTW balik pulang, sama pas udah mau tidur. Nah, lu pikirin aja target audience lu, itu buka sosmed tuh kapan? Nah, lu post 30 menit sampai 1 jam sebelumnya. Gitu aja. Lu nggak usah pusing di luar sana yang ada, oh jam posting harus gini, harus ini. Nggak usah. Lu pakai logika lu aja, simple. Otak lu udah cukup dikasih Tuhan untuk mikir seperti ini. Oke? Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya how to get attention setelah kita udah tahu kapan mau posting? Jawabannya adalah hook. Oke? Jawabannya adalah hook. Hook ini adalah kayak semacam kail di pancingan yang membuat orang itu tuh langsung ketarik gitu loh, kayak ikan, langsung tak nggak bisa kemana-mana. Ayo lo, lu nggak bisa kemana-mana. Lu nonton konten gue nih. Nah, saat lu bikin hook, hook ini itu ada prosesnya guys. Jadi kebanyakan orang ngajarinnya, ya udah hook aja gitu, kasih kata-kata hook dan lain-lain. Tapi sebenarnya hook itu bisa dibuat dengan menggunakan image, kasih kata-kata, warna, layout, sama suara. Oke, contohnya kalau di YouTube, ya udah lu pakai image sama teks. Oke. Nah, ini contoh yang gua buat gabungan dari semuanya. Ya. Contoh, nah di dalam hook ini, lu tuh punya waktu di 4 detik pertama, ya, 4 detik pertama sampai 8 detik pertama untuk orang tuh stay. Oke. Nah, kalau gua caranya, gua nge-breakdown di masing-masing 2 detik untuk short form video. Oke, nanti gua kasih tau rules-nya. Jadi setiap 2 detik, gue harus selalu mikirin hook apa aja yang harus gue kasih. Dengan kombinasi image, teks, warna, layout, sama suara. Nah ini yang gue lakukan. Ini rame kontennya.
Pertama, gue bikin konten headline hasil karya dijual. Audionya gue ngomong di Instagram hasil karya sekarang bisa dijual, sorry, bukan dijaul. Ini gue kasih teks, sama gue kasih gambar warnanya ungu. Nah, ini warna juga ngaruh guys. Pada saat dia warnanya ungu, kan Instagram pada dasarnya putih atau hitam ya, dark atau light mode. Pas ada ungu, dia jadi mencolok, ya kan? Nah, di sini lu ngehook orang-orang yang tertarik untuk jualan karya. Dan waktu itu lagi zaman NFT. Orang lagi pada suka banget tentang NFT. Ini yang pertama. Nah, yang kedua di 2 detik selanjutnya, visualnya gue kayak mau gambar burung kuntul. Ya kan? Apa nih? Itu ngefeknya ke orang kayak, parah banget nih kontennya, parah nih. Ya kan? Audio gue masih ngejelasin tentang jualan karya di Instagram. Nah, abis itu gue kasih hook lagi nih muka gue nih. Muka brengsek dengan gambar burung di belakang. Sambil masih ngejelasin voice over kan ya. Mukanya kan kayak, ayo gitu. Ini hook juga nih guys. Jadi nggak cuma kata-katanya nggak berubah guys tuh. Nggak berubah, masih sama. Tapi hooknya. Nah, baru terakhirnya, ternyata gambarnya lain, bukan burung kuntul. Sambil gue masih ngejelasin, ternyata gue gambar kupu-kupu. Nah, setelah ke hook ini, lu dapat 4 detik pertama si orang tersebut sehingga dia penasaran. Penasaran nonton konten selanjutnya yang memang tertarik untuk jualan karya di Instagram lewat NFT. Itu cara hook guys. Nggak cuman pakai kata-kata, nggak cuman pakai audio, semuanya dipakai. Kalau bisa pakai semua, kenapa harus pakainya cuman satu? Ya kan? Nah, ini ada rules. Kalau lu mau bikin hook, please catat. Rulesnya namanya 248. Oke. Nah, kalau di short form video, di 8 detik pertama, lu setiap 2 detik breakdown. 2 detik, 2 detik. Oke. Di setiap 2 detik harus ada apa, di 2 detik selanjutnya harus ada apa, 2 detik selanjutnya harus ada apa, 2 detik selanjutnya harus ada apa. Oke. 4 itu adalah kalau lu main di long form video. Kayak di YouTube. Kenapa lebih lama bang? Karena orang kalau nonton YouTube, dia tuh udah siap di psikologi atau state of mind-nya bahwa gue akan nonton video panjang. Beda sama Instagram atau TikTok. Jadi lu masih punya waktu untuk ngehook. Kalau di YouTube, setiap 4 detik nih, dalam waktu 8 detik, lu harus punya something yang beda. Nah, lu mainnya di visualnya, audionya, teksnya kah, warnanya kah, b-rollnya, dan lain-lain. Paling enak kalau misalnya lu ngedit, adalah di awal misalnya pakai muka lu kasihin teks, habis itu kasihin b-roll. B-roll tuh kayak gini nih. Lu ngomong masih lanjut tapi dimasukin footage atau stok video yang lainnya yang berhubungan dengan omongan lo. Oke? Ingat ya, short form setiap 2 detik harus kasih terus-terusan. Long form setiap 4 detik harus kasih terus-terusan selama 8 detik ini. Oke? Nah, paling gampang memang bikin hook atau hook atau headline biar ngehook orang itu pakai teks. Nah, ini ada beberapa template hook atau template headline yang bisa lu gunakan biar lu dapetin orang tuh attention sama konten lo. Yang pertama ada namanya benefit dan meaning. Simpelnya ini body language pria sejati biar gampang dapet pacar. Ya kan? Nah, kuncinya kalau pakai headline dan meaning, lu kasih tahu benefitnya apa? Oh, ini A, biar apa? Ada biarnya. Supaya, agar, dan lain-lain. Itu benefit dan meaning. Cara A tanpa B, ini paling enak. Cara kaya tanpa bekerja keras. Cara masuk surga tanpa beramal soleh. Nah, itu bisa tuh. Kayak gitu. Jawaban pertanyaan, siapa yang kontrol uang kita? Nih kayak kontennya si Cimot. Apa pekerjaan terbaik 2023? Ini bisa. Cara untuk ini, cara biar banyak uang, cara menghadapi teman toksik, cara mengatur keuangan. Lakukan ini biar punya, nah digabung nih, benefit dan meaning. Lakukan ini biar punya 3 miliar. Lakukan 5 hal ini biar lu nggak kere lagi. Jenis atau ciri, ciri-ciri kamu punya IQ tinggi, jenis-jenis passive income. Hal ini bisa bikin 5 hal yang bisa bikin kamu miskin, 7 hal yang bisa bikin kamu kaya mendadak. Perbedaan antara, ini versus nih, perbedaan antara orang kaya baru versus orang kaya lama, perbedaan antara surga dan neraka, buka-bukaan strategi ngiklan di FB dari orang dalam. Oke. Nah, lu tadi udah belajar cara bikin judul konten, lu udah cara bikin hook. Nah, sekarang biar lu lebih gampang adalah lu ngelakuin yang namanya content mimicking. Oke? Content mimicking.
Kalau lu udah punya beberapa rekomendasi atau konten yang di-save dari waktu lu ngeriset, waktunya lu bikin scripting, jadi lu udah mulai ketik-ketik. Untuk tujuannya nanti pas lu record, lu udah bisa latihan. Nah, ini lu tetap kayak yang tadi dari 10 sampai 20 video yang udah lu ambil, lu pilih salah satu yang menurut lu suka. Gue ada tambahan juga, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya lu mau bikin konten yang contohnya kayak gini nih. Yang lu nggak ngomong di depan kamera tapi bikin kayak ya lu tunjuk-tunjuk gerak-gerak, ada b-roll tuh kayak cuplikan-cuplikannya tapi ada voice over lu, atau lu cuman kasih teks-teks juga nggak apa-apa. Tapi di sini gue mau minta lu untuk paksain dulu diri lu biar lu bisa ngomong di depan kamera, monolog seperti yang tadi gue contohin di modul sebelumnya. Ini contoh ya, kalau misalnya lu nggak mau ngomong langsung di depan kamera, lu pakainya VO juga boleh ngikutin ini. 5 buku wajib dibaca yang bakal 5 buku wajib dibaca yang bakal ningkatin. Lihat nggak gambar dia nggak ngomong kan mulutnya sih. Ini teman gue juga nih si Tommy Teja. Nah, dia cuman masukin teks, abis itu dia ada voice overnya. Gambar yang bergeraknya itu dia lagi nggak ngomong secara real. Nih lo lihat nih. Skill bisnis kamu. How to Win Friends ini adalah buku terbaik yang ngajarin kamu cara membangun hubungan dengan orang lain. The Law of Human Nature, buku marketing terbaik yang mempelajari human behavior. Influenced by Robert Cialdini. Buku ini mengajari kamu tentang teknik persuasi. Traction, buat kamu yang pengen belajar tentang bisnis, sistem, dan operation. Lihat nggak? Lu bikin kontennya, video gini aja kayak lu ambil HP lu rekam lama aja ngambil footage-nya dan gua saranin footage misalnya lu ngambil kayak gini nih ya, footage itu artinya video yang lu ambil di HP nanti lu ceplok-ceplokin ke sini lebih bagus kelebihan menitnya dibandingin sebentar karena takutnya lu belum selesai ngomong tapi video lu udah habis gitu loh. Oke? Jadi cara bikin video kayak gini tuh basically adalah lu ambil gambarnya ini nih, ya udah lu ambil pakai HP aja, ya kan? Terus habis itu lu bikin VO, voice over, pakai voice over rekaman dari HP lu juga bisa, atau dari TikToknya juga bisa. Habis itu lu ceplokin aja, gabungin, udah sesimpel itu. Nah cuman ini belum gue saranin dulu karena gue pengen lu maksain diri lu dulu untuk ngomong di depan kamera. Efek kalau misalnya udah bisa ngomong di depan kamera, ngomong monolog itu yang talking head gitu, kayak lu ngomong di depan kamera, ya kayak gue biasa lah. Lu akan naik PD-nya. Dan pada saat lu bikin yang lebih gampang kayak gini, voice over kayak gini, itu akan lebih enak lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, ini contoh ya. Nah, sekarang gimana caranya bikin scripting biar lu bisa langsung bikin kontennya yang mirip, mimicking. Gue bilang mimicking ya, pakai i, mimicking. Oke. Nah, contoh nih gue pakai ini ya. Nih viewsnya gede 86,3. Let's say video ini udah lu masukin ke dalam bank referensi lu. Lu klik aja. Kesalahan yang sering banget dilakukan ketika memulai bisnis. Nah, yang lu harus lakukan adalah lu perhatiin apa aja yang ada di video ini, dari mulai ucapannya, tulisannya, terus abis itu warna tulisannya dikasih kotak kah atau apapun itu, ekspresi mukanya, lu boleh masukin. Nah, gua ajarin nih cara ini. Kita mulai step by step. Kesalahan yang sering banget dilakukan ketika memulai bisnis. Nah, lu per section-sectionnya itu lihat pada saat dia pause ngomong. Oke, nih kan kayak gini kan. Nah, lu tulis, lu klik dulu, lu copy paste dulu linknya ke sini nih. Lu tulis aja video 1. Ini nanti lu taruh di notesnya terserah mau di mana aja ya. Bisa di WhatsApp, dicatat juga boleh, di notes kayak gini juga boleh, bebas. Oke. Nah, tadi kita tulis dulu aja. Kita tulis step 1. Lu kasih lihat. Ada tulisannya. Video 1. Visual. Lampu terang. Muka senyum. Ada tulisan di bawah. Nih bebas banget lu nulisnya kayak gimana sesuai dengan bahasa lu aja. Dikotakin merah. Tulisannya. Kesalahan ketika memulai bisnis. Oke. Ada tulisan di atas warna kuning, kesalahan yang sering banget dilakukan ketika memulai bisnis. Oke, visualnya udah kelar visualnya, tulis audio. Dia ngomong apa? Kesalahan yang sering banget dilakukan ketika memulai bisnis. Oke,
Masukin kesalahan yang sering banget dilakukan ketika memulai bisnis. Oke. Terus lu kasih, misalnya dia kan ada gerakin tangan ya. Gerakin tangan gerakin dua tangan seperti mau melempar bola, terserah lo. Kalau lu nggak masukin juga nggak apa-apa. Ini yang penting lu bisa tahu aja isi dari video tersebut apa, dan lu coba gitu. Gerakin dua tangan seperti mau melempar bola dan geter-geter misalnya gitu. Oke. Nah, baru kita lihat section selanjutnya. Yang akhirnya menyebabkan produk teman-teman susah terjual. Yang akhirnya menyebabkan produk teman-teman susah terjual. Ini ada transisi nih, transisi itu yang pergeseran tuh, seret-seret gitu loh, yang ada perpindahan tuh. Jadi gini teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini transisi nih. Jadi gini teman-teman. Nah, tuh transisi. Tulis transisi ke samping, ya kan? Nah, ini kan audionya nggak berubah ya, videonya nggak berubah ya. Yang tadi tuh nggak ada teks tambahan apa-apa. Lu nggak usah tambahin teksnya, nggak usah catat lagi. Nah, ini mulai sekarang nih ada teksnya nih. Jadi gini teman-teman. Kalau kita sederhanakan, konsep bisnis itu seperti kunci dan gembok. Kunci itu sebagai Nah, ini cakep nih. Ini ada, lu tulis lagi visual. Tulisan kuning subtitle. Kan dia kan ini ya, ngomong lagi tulisan kuningnya, subtitlenya. Apa yang diucap ditulis lagi, lu tulis. Jadi gini ya teman-teman. Bikin bisnis itu seperti kunci dan gembok. Terus ada lagi transisi tadi kan. Nah, terus lu tulis B-roll. B-roll itu yang tadi nih. B-roll itu ini nih. Ini video namanya B-roll. Lu ngomong masih jalan, tapi ada video lain yang nimpah omongan lu, video tersebut, yang ngejelasin tentang apa yang lu lagi omongin. B-roll itu harus sesuai dengan apa yang lagi lu omongin. Dia kan lagi ngomongin kunci sama gembok nih. Ya berarti B-rollnya bagusnya adalah gambar kunci dan gembok di PowerPoint kayak gini ya. Atau memang lu record kunci sama gembok di pagar rumah lu, itu boleh, sama aja. Karena kan lagi ngomongin kunci dan gembok. Lu lihat nih. Lu tulis B-rollnya. B-roll ada PPT slide bergambar kunci dan gembok. produk atau solusi, gembok itu sebagai masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen. Kebanyakan. Nah, kunci itu lu masukin lagi audio. Kunci itu adalah solusi, gembok itu adalah masalah audiens. Nah, jadi nih. Habis itu transisi, baru masukin lagi visualnya, balik ke monolog. Monolog itu ini, orang ngomong di depan kamera yang real gitu, yang real time ngomong. Kan dari kita fokusnya itu pada kuncinya, dibuat sebuah. Nah, lu masukin lagi di sini. Pas lu udah masukin teks-teks seperti itu, lu ada kuncinya seperti ini, lu masukin lagi. Kayak gitu. Sampai nanti ini bakalan panjang. Nah, setelah lu udah bikin kayak gini, lu bikin lagi mungkin 1 sampai 7 video, 1 sampai 7 video lah. Atau enggak 5 deh, enggak usah terlalu banyak. Abis itu lu coba bikin konten, ya, ikutin dia punya style, ya, berdasarkan dari skrip ini. Kalau lu udah bisa sampai bikin skrip ini artinya lu udah bisa bikin skrip. Dan gue kalau endorsan juga bikinnya begini, persis ada audionya, ada transisi, ya kan. Contoh gue bikin endorsan tuh kayak gini nih, visual. Let's say nih ya, gue dapat endorsan, gue bikin klien kayak gini, visual. Ogut sedang menyalakan kipas angin sambil berbicara ke kamera kayak gitu. Tapi ada audionya gue bilangin. Ini kipas angin keren banget, hawanya wangi Bali, cocok untuk sambil sebat misalnya kayak gitu. Nah, ini skrip gue bener-bener yang gue ajarin kayak gini. Kalau gue endorsan, gue kasihnya begini ke klien. Dan itu cocok sama klien. Kalau lu udah bisa bikin ini, enak banget udah. Nah, selanjutnya, kalau misalnya lu udah bikin video 1 sampai 5 bikin skrip, lu wajib banget bikin ini ya. Lu coba syuting berdasarkan skrip ini, dan di modul selanjutnya gue akan ajarin lu gimana caranya syuting dan gimana caranya ngedit di TikTok. Nah, pas udah lu edit, lu terserah nih boleh. Lu
lu editnya kalau mau langsung CapCut juga boleh, tapi gue ajarinnya TikTok dulu biar gampang, biar orang yang belum paham tentang CapCut lu bisa belajar di TikTok dulu. Kalau misalnya udah keedit nih, udah cakep, ya terserah lu mau taruh di draft dulu, habis lu tonton ulang, atau lu upload ke TikToknya aja langsung boleh, atau lu upload ke TikTok terus download dulu ke kamera lu, kan di TikTok bisa di download, habis itu lu delete videonya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, setelah lu udah bikin gini, jangan cuma dianggurin doang di HP lu atau di draft lu, tapi lu tonton berulang-ulang, lu lihat mana yang masih kurang kena, mana yang masih kurang cakep nih untuk ngedit atau cara lu berbicara. Lu evaluasi terus dan lu ikutin lagi cutting-cuttingnya dan lain-lainnya. Pokoknya lu bikin video sesmooth mungkin. Lu latihan terus. Oke? Biasanya kalau orang yang baru bikin kayak gini tuh, dia tuh pas nge-cut itu tuh kayak ada nggak pas banget nge-cutnya. Ada yang lu masih bengong dulu nungguin action baru ngomong, ada yang kecepatan nge-cutnya akhirnya ngomongnya kayak gitu. So, jadi banyak-banyakin mimicking kreator. Oke. Nah, selanjutnya pasti ini yang sering lu rasakan, yaitu secret nomor 3. Make love with camera. Gue tahu banget lu banyak yang ngerasa pada saat ngomong di depan kamera itu kayak orang lagi ditodong pistol. Ngomongnya belibet, berasa ditodong pistol, dan lu gak perlu takut. Ada penjelasan ilmiahnya dan cara lu bisa lancar. Gue bakal ajarin. Gue yakin banget di sini kalau lu ngomong terus abis itu lu ngedenger suara lu, kesannya tuh suara lu lebih ngebas. Jadi kayak suara lu tuh lebih manly atau lebih seksi gitu. Apalagi pas pilek. Pas pilek itu lu ngerasanya suara lu tuh seksi gitu. Jadi kayak, halo, kamu mau kemana? Kamu gak mau diantar aja sama aku? Kayak gitu. Ngebas. Kalau buat cowok ya, suaranya tuh kayak manly banget. Kayak gitu. Abis itu lu bikin video nih. Lu bikin video, lu record, lu play ulang. Suaranya jadi cempreng. Nih ya. You hear this, tapi they hear this. Jadi kayak, halo, suaranya kayak gitu. Nah, itu ada penjelasan ilmiahnya guys. Jadi kalau lu ngomong di depan, lu ngomong kayak gini, terus abis itu lu dengar suara lu sendiri, kenapa suaranya jadi lebih seksi? Karena penghantar suaranya beda guys. Penghantar suaranya itu adalah tulang rahang. Karena sifat dari tulang rahang adalah benda padat, dia jadi meredam suara. Kalau di dalam dunia musik itu ada namanya kompresor. Suaranya jadi kekompres. Alhasil, suara lu treble-nya turun. Bass-nya naik, middle-nya naik. Jadi suaranya jadi lebih seksi. Sementara kalau lu bikin konten, lu bikin video, pas lu play lagi, penghantar suaranya itu adalah udara guys. Udara pada dasarnya adalah benda gas. Dan benda gas itu kan hollow atau kosong. Sehingga suaranya jadi lebih cempreng dan lebih treble. Oke? Maka dari itu suaranya jadi lebih cempreng. Nah, yang orang lain dengar itu adalah suara lo di video. Nah, yang lo perlu lakukan adalah lo tinggal terbiasa ngedengerin suara lo sendiri dari hasil recordan. Dan yang kedua permasalahan sering orang takut ngomong di depan kamera adalah pada saat lo play video lo tuh kayak najis gitu. Udah najis dengar suara sendiri, udah jijik dan najis ngelihat orang elunya ada di kamera kayak, ini kok aneh banget gue gerak-gerak di kamera. Tapi pertanyaan gue adalah, kenapa pada saat lu ngaca, lu gak ngerasa najis? Lu gak ngerasa aneh? Ada penjelasan ilmiahnya juga guys, masalah lu di depan kamera. Kalau lu di depan kaca, lu tuh real time. Lu gerakin tangan kanan, lu gerakin tangan kiri, lu gerakin kepala, leher kayak gini. Itu tuh langsung bergerak juga di kacanya sehingga lu tahu, oh ini gua, karena real time. Sementara kalau lu ngelihat rekaman lu di video, lu tuh ngeliat kayak ada alien ya, yang bergerak-gerak tanpa gua bergerak, jadi aneh, menyerupai gua lagi. Kayak gitu guys. Nah, cara satu-satunya untuk lu pede depan kamera adalah cuman satu, lu menerima diri lu sendiri. Ya. Nah, tinggal lu biasain aja ngelihat sama denger suara lu sendiri. Dan gue juga dulu jijik ngedenger suara gue waktu tahun 2018. PR gue tiap hari adalah coba setiap pagi sama tiap malam lu ngevlog.
Pakai kamera depan, lu ngevlog. Pagi lu ceritain lu mau ngapain hari ini. Halo guys, hari ini gue pengen pergi ke Bandung karena gue mau begini, karena mau begitu, karena mau begini, karena mau begitu. Kalau lu ngevlognya pagi, lu ceritain hari ini mau ngapain. Kalau lu ngevlognya malam, lu ceritain hari ini habis ngapain aja. Oke, lu rekam, gak usah diupload. Tapi syaratnya adalah kalau lu mau pede depan ngomong pede depan kamera, lu play hasil vlog lu setiap hari. Nggak perlu diupload. Play aja. Lu konsisten kayak gini selama seminggu, ya. Gua jamin lu udah terbiasa sama diri lu sendiri. Gua jamin 100%. Gua jamin. Ini tinggal lu terbiasa aja, guys. Oke? Nah, sama selanjutnya, biar ngomong di depan kamera lebih enak adalah pakai tone, suara, dan ekspresi. Pada saat lu nanti bikin konten, lu mau ngelakuin konten mimicking yang tadi, lu udah dapat judul konten, lu udah ngerti cara storytellingnya, dan lain-lainnya, jangan lupa lu ngomong pakai tonalitas dan ekspresi. Kasih ekspresi, mainkan tone suara, mainkan gerakan tangan. Jadi kalau lu bikin konten, lu latihan deh depan kamera. Misalnya lu ngevlog kayak gini. Ya udah tangan lu begini nih. Halo guys, hari ini bla 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 gitu kan. Jadi ada tangannya. Dan lu mainin ekspresinya kayak gua gini, ya. Jadi jangan kayak halo guys, hari ini gua mau ngebahas tentang bagaimana caranya bikin konten. Udah tone suaranya datar, habis itu nggak ada ekspresinya, dan nggak ada gerakan tangannya, orang tuh jadi bete. Nah, trik untuk lu yang paling gampang adalah coba mainin ekspresinya, ekspresi senyum dulu deh. Ya kan? Jadi lu buka bibir lu ngomong, halo guys, hari ini gue akan ngebahas tentang bla 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 bla. Mainin dulu aja ekspresinya. Baru mainin tone suara. Halo guys, hari ini gue akan gitu. Atau kalau misalnya mau lebih standar, halo guys, ada panjangnya tuh. Ada panjangnya tuh. Ya kan? Hari ini nih gua akan ngebahas gimana caranya bikin konten. Nah, baru mainin gerakan tangan. Halo guys, hari ini gue mau ngajarin caranya bikin konten. Nah, kayak gitu. Terus kemudian, lu juga jangan overthinking bahwa kalau lu ngomong di depan kamera nih, ya, let's say gue bawa kamera nih, gue ngomong depan kamera kayak gini. Banyak orang nggak berani ngomong di depan kamera karena dia takut salah ngomong. Kita ini udah hidup di dunia yang ada namanya editing, guys. Jadi, pada saat lu ngomong di depan kamera, bukan berarti lu harus dari pertama kali play record sampai akhir lu nggak ada putus-putusnya, lu harus ngomong lancar. Terus kalau misalnya ada salah, lu harus ulang dari awal. Enggak. Lu boleh kalau ada salah ngomong di tengah. Nah, tips gua adalah, gua lupa bikin nih yang skripnya. Lu kalau bikin skrip nih, apa yang lu mau ngomongin, maksimal 2 baris paragraf. Oke, setiap paragrafnya. Habis itu lu enter 2 kali, biar kolom putihnya tuh banyak, sehingga lu bacanya nggak capek. Oke. Dan setiap kolom putih enteran tersebut, lu tarik napas, diem dulu. Contoh, gue baca ini ya, tone suara dan ekspresi. Tone suara dan ekspresi. Baru lu ngomong. Kasih ekspresi, mainkan tone suara, mainkan gerakan tangan. Kayak gitu guys. Nanti di jedanya tersebut baru lu cut. Oke. So, itu aja. Thank you. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Bye-bye.